Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, JIAEA, BI, Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur, yang dikelola oleh James Richardson Logan, tahun 1819 sampai tahun 1869, seorang Skotlandia yang meraih sarjana hukum dari Universitas Edinburgh. Kemudian pada tahun 1849 seorang ahli etnologi bangsa Inggris, George Samuel Windsor Earl, tahun 1813 sampai tahun 1865, menggabungkan diri sebagai redaksi majalah JIAEA. Dalam JIAEA volume 4 tahun 1850, halaman 66 sampai 74, Earl menulis artikel on the leading characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian nations, pada karakteristik terkemuka dari bangsa-bangsa Papua, Australia dan Melayu Polinesia. Dalam artikelnya itu Earl menegaskan bahwa sudah tiba saatnya bagi penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu untuk memiliki nama khas, a distinctive name. Sebab nama Hindia tidaklah tepat dan sering rancu dengan penyebutan India yang lain, Earl mengajukan dua pilihan nama, Indonesia atau Malayunesia. Nesos dalam bahasa Yunani berarti pulau. Pada halaman 71 artikelnya itu tertulis, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu masing-masing akan menjadi orang Indonesia, atau orang Malayunesia. Earl sendiri menyatakan memilih nama Malayunesia, Kepulauan Melayu, daripada Indonesia, Kepulauan Hindia, sebab Malayunesia sangat tepat untuk ras Melayu. Sedangkan Indonesia bisa juga digunakan untuk Ceylon, sebutan Sri Lanka saat itu, dan Maldives, sebutan asing untuk Kepulauan Maladewa. Earl berpendapat juga bahwa bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan ini. Dalam tulisannya itu Earl memang menggunakan istilah Malayunesia dan tidak memakai istilah Indonesia. Dalam JIAEA volume 4 itu juga, halaman 252 sampai 347, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago, etnologi dari Kepulauan Hindia. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, sebab istilah Indian Archipelago, Kepulauan Hindia terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earl, dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia, dan itu membuktikan bahwa sebagian kalangan Eropa tetap meyakini bahwa penduduk di kepulauan ini adalah Indian, sebuah julukan yang dipertahankan karena sudah terlanjur akrab di Eropa. Untuk pertama kalinya kata Indonesia muncul di dunia dengan tercetak pada halaman 254 dalam tulisan Logan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Earl menyarankan istilah etnografi, Indonesian, tetapi menolaknya dan mendukung Malayunesian. Saya lebih suka istilah geografis murni, Indonesia, yang hanya sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau Kepulauan Hindia. Ketika mengusulkan nama Indonesia, agaknya Logan tidak menyadari bahwa di kemudian hari nama itu akan menjadi nama resmi. Sejak saat itu Logan secara konsisten menggunakan nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan lambat laun pemakaian istilah ini menyebar di kalangan para ilmuwan bidang etnologi dan geografi. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin yang bernama Adolf Bastian, tahun 1826 sampai tahun 1905, menerbitkan buku Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel, Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu, sebanyak 5 volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Buku Bastian inilah yang memopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul anggapan bahwa istilah Indonesia itu ciptaan Bastian. Pendapat yang tidak benar itu, antara lain tercantum dalam Encyclopedie van Nederlands Indie tahun 1918. Pada kenyataannya, Bastian mengambil istilah Indonesia itu dari tulisan-tulisan Logan. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesis Sepesbro, nama Indonesis. Pelafalan Belanda untuk Indonesia juga diperkenalkan sebagai pengganti Indis, Hindia oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven, 1917. Sejalan dengan itu Inlander, pribumi, diganti dengan Indonesier, orang Indonesia,
pada dasawarsa 1920 nama Indonesia, yang merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi itu diambil alih oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sehingga nama Indonesia akhirnya memiliki makna politis, yaitu identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai akibatnya pemerintah Belanda mulai curiga dan waspada terhadap pemakaian kata ciptaan Logan itu. Pada tahun 1922 atas inisiatif Muhammad Hatta, seorang mahasiswa Handelshogeschool, sekolah tinggi ekonomi, di Rotterdam, organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda, yang terbentuk tahun 1908 dengan nama Indische Vereniging, berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Majalah Mereka Hindia Putra berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Bung Hatta menegaskan dalam tulisannya, negara Indonesia merdeka yang akan datang, De Toekomstige Vrije Indonesische Staat, mustahil disebut Hindia Belanda, juga tidak Hindia, saja sebab dapat menimbulkan kekeliruan dengan India yang asli. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, politik dul, karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia, Indonesier, akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya. Di Indonesia, Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Studi Club pada tahun 1924. Tahun itu juga Perserikatan Komunis Hindia berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada tahun 1925 Jong Islamieten Bond membentuk Kepanduan Nasional Indonesische Padwanderij, Natipij. Itulah tiga organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia. Akhirnya nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa dan bahasa pada Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang kini dikenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Pada bulan Agustus tahun 1939 3 orang anggota Volksraad, Dewan Rakyat Parlemen Hindia Belanda. Break time sama dengan 0.4s, lebih besar dari Muhammad Husni Tamrin, Wiwoho Purbohadijoyo, dan Sutarjo Kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah Belanda agar nama Indonesia diresmikan sebagai pengganti nama Nederlands Indie. Permohonan ini ditolak. Sementara itu, Kamus Purwadarminta yang diterbitkan pada tahun yang sama mencantumkan lema Nusantara sebagai bahasa kawi untuk Kepulauan Indonesia. Dengan pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942, lenyaplah nama Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, menyusul Deklarasi Proklamasi Kemerdekaan, lahirlah Republik Indonesia.